Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam guru penggerak. Alhamdulillah saat ini saya sudah lolos seleksi tahap 1 untuk calon guru penggerak angkatan 5 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya sendiri memperkenalkan diri dulu, nama Suyatno SPD SD, sekarang mengajar di SDN 4 Keteringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan saya ini mohon maaf saya memakai baju Progata, ini adalah Progata, jadi ini adalah baju paguyuban teman-teman GTT, PTT, Kabupaten Blora. Ya, salam Progata. Ya, semangat. Ya, sebelum itu saya akan bercerita tentang diri saya sendiri. Saya adalah seorang GTT yang mulai mengajar tahun 2007. Tepatnya TMT saya adalah 1 Februari 27 dan sampai sekarang saya masih mengajar di SDN 4 Keteringan. Alhamdulillah tahun 2001 kemarin ada pelaksanaan tes untuk P3K. Dan akhirnya di tahap 1 saya mampu passing grade dan lolos menempati formasi di SDN 4 Keteringan. Di bulan Desember saya mengikuti uji kompetensi sebagai calon guru penggerak. Kemudian di bulan Desember pula saya mendapatkan surat terkait dengan pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 5 dengan nomor 0552 garing B3 garing GT titik 03 titik 15 garing 2021. Saya sendiri alhamdulillah sudah lolos di seleksi tahap 1 dan saat ini dalam seleksi tahap 2 untuk calon guru penggerak. Di seleksi tahap 2 ini ada 2 macam kegiatan seleksi. Yang pertama adalah simulasi mengajar, yang kedua adalah wawancara. Saat simulasi mengajar kemarin saya di tanggal 10 Januari tahun 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat saya sudah menyelesaikan tugas simulasi mengajar itu. Dan alhamdulillah di akhir simulasi mengajar kita juga ada sedikit wawancara terkait dengan analisis cara mengajar kita. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Kemudian untuk seleksi selanjutnya adalah seleksi wawancara, di mana dalam wawancara ini unsur penilaiannya itu seperti apa saja. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman, bahwa di dalam seleksi wawancara itu ada tata cara pelaksanaan wawancara, di mana tata cara pelaksanaan wawancara ini terdiri dari 6 cara. Yang pertama, itu seleksi wawancara akan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet dengan jadwal dan tautan Google Meet yang tersedia melalui akun SIM PKB, di mana kandidat sendiri yang akan membuka untuk SIM PKB-nya di dashboard seleksi wawancara.
Kemudian yang kedua, kandidat diharapkan untuk hadir 5 menit sebelum pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, peserta mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan saat wawancara, mulai dari jaringan internet. Yang pertama adalah jaringan internet tetap harus baik dan ada cadangan sambungan internet. Kemudian persiapkan lagi komputer atau laptopnya dengan kamera video dan mikrofon. Yang ketiga, bisa melakukan panggilan video itu sendiri. Kemudian yang keempat, pastikan komputer kita ini memiliki daya baterai yang cukup selama melakukan sesi wawancara. Kemudian meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar kandidat dengan baik. Kemudian yang keenam, melakukan latihan panggilan video. Jadi sebenarnya dilatih dulu apakah panggilan video menggunakan alat tersebut itu sudah benar-benar baik untuk digunakan. Tata cara yang selanjutnya yang keempat adalah wawancara akan berlangsung lebih dari 60 menit. Artinya sini wawancara akan dilaksanakan selama 1 jam, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan. Kemudian cara yang kelima, selama wawancara kandidat diharapkan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi tidak usah dibuat-buat, jadi pengalaman kita yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian cara yang keenam, jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi wawancara, silahkan laporkan kepada tim pemantau atau melalui email guru penggerak /kemdikbud.go.id. Untuk tim pemantau sudah ada di dashboard kita, di akun SIM PKB kita, di situ sudah ada tim pemantau. Kalau saya sendiri, tim pemantaunya adalah Bu Ayu. Saya sering komunikasi WA ataupun memberikan pertanyaan yang sekiranya memang saya tidak paham. Ya, untuk selanjutnya, daftar kompetensi kepribadian calon guru penggerak dalam seleksi wawancara itu ada 8. Ya, ada 8 akan kita bahas, akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tujuan atau misi. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang positif. 3, daya juang atau resiliensi. Keempat, inisiatif untuk mengambil tindakan. Kelima, pembelajaran yang berkelanjutan. 6, mengembangkan orang lain. 7, kematangan etika. Dan 8 adalah pengambilan keputusan. Ya, mari kita bahas satu persatu dari 8 kompetensi kepribadian calon guru penggerak di seleksi wawancara di tahap 2 calon guru penggerak angkatan 5. Yang pertama, tujuan atau misi, di mana kita tujuannya menjadi guru itu adalah apa? Menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Jadi ketika kita menjadi guru, maka kita ini adalah panggilan hidup, di mana kita harus memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri, kepada siswa, dan kepada lingkungan sekitar, sekolah, ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua kita bahas yaitu tentang membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif, di mana mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Jadi ketika kita nanti melakukan kita sebagai guru di sekolah, maka tetap kita menjalin hubungan kolaboratif kepada teman, kepada siswa. Jadi artinya
Kalau hubungan ini baik, maka ketika kita di dalam perjalanan mengajar minta bantuan kepada teman, kemudian di sisi pembelajaran kepada siswa itu akan mudah begitu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang daya juang atau resiliensi, di mana kita sebagai pengajar yang terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Jadi kita tidak mudah menyerah, seperti itu, tidak mudah menyerah. Kemudian yang keempat yaitu inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, maka kita melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Ya, kita harus selalu bersifat proaktif dalam setiap kegiatan. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan, di mana kita semuanya harus sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Jadi kita analisis di dalam pembelajaran itu mana yang kekuatan kita, mana yang perlu diperbaiki. Maka selain itu kita juga harus aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang keenam, mengembangkan orang lain. Di sini melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku, keterampilan atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan oleh anak didik, rekan kerja, pengajar, dan orang lain. Dan kita harus mampu untuk memastikan munculnya sikap positif dari anak didik itu sendiri, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, atau bisa disebut dengan koce, ya, istilahnya koce, yang kelak akan membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Yang ketujuh yaitu kematangan etika. Ya, saya ulangi kembali, yang ketujuh adalah kematangan etika, di mana kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada. Jadi untuk kematangan etika ini semua unsur harus ada. Kemudian yang terakhir 8, pengambilan keputusan. Sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan tepat waktu, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Ya, inilah yang bisa kita sampaikan untuk persiapan seleksi tahap 2 di sesi wawancara calon guru penggerak angkatan 5 kami dari Progata Kabupaten Blora memberikan informasi ini, dan semoga bermanfaat. Salam sukses, salam Progata, salam guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.